Tuan, saksi dan PTPS di dalam TPS, sedangkan pemilih, pemantau pemilu, pewarta, dan masyarakat ditempatkan di luar TPS. Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Jika belum selesai, dapat diperpanjang hingga 12 jam selanjutnya tanpa jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan, dimulai dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi, dan surat suara DPRD Kabupaten. Rapat penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS. Dalam penulisan C hasil pada lembar pertama yang memuat informasi ditulis menggunakan huruf kapital. Ketua KPPS dibantu oleh KPPS 6 dan atau KPPS 7 melakukan pembukaan kotak dan menghitung jumlah surat suara yang berada di dalam kotak suara dengan cara membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir, mengeluarkan surat suara dari kotak suara, menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada saksi, PTPS, anggota KPPS, pemantau pemilu, masyarakat atau pemilih yang hadir, serta mencatat jumlahnya. Setelah menghitung jumlah surat suara, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS 3 dan KPPS 4 melakukan pencatatan pada halaman pertama formulir model C hasil masing-masing jenis pemilu. KPPS menghitung dan mengisi data rincian perolehan surat suara setiap peserta pemilu dengan langkah sebagai berikut. Anggota KPPS 2 membuka surat suara lembar demi lembar dan memberikan surat suara kepada Ketua KPPS. Menunjukkan kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilu, atau masyarakat dan pemilih yang hadir dengan ketentuan, satu surat suara dihitung satu suara dan dinyatakan sah atau tidak sah. Saksi sah? Sah. Penentuan suara sah dan tidak sah merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, saksi, dan pengawas TPS yang hadir. Pada lembar kedua dan seterusnya, untuk bagian hasil perolehan suara dituliskan menggunakan angka digital, sedangkan bagian yang kosong harus dicoret. Kolom jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap itu adalah yang telah ditetapkan di DPT. Jadi misalkan DPT-nya itu 250, DPT itu ada pemilih keluar 15 pun tetap ditulis 250 bukan 235 gitu ya. Jadi ini tetap sama dengan jumlah yang ada di DPT. Nah, terus ini jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap itu adalah harus sama sesuai dengan daftar hadir DPT. Kotak yang ini, yang kolom yang B1. Terus yang B2, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan itu harus sama dengan daftar hadir daftar pemilih tambahan. Terus yang ini, yang ketiga, yang B3, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus itu harus sama dengan daftar hadir DPK, daftar pemilih khusus. Nah, hasil dari jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan, dan jumlah pengguna hak pilih daftar pemilih khusus, kalau ditambahkan semuanya hasilnya adalah jumlah pengguna hak pilih. Itu sudah rumus paten. Jadi kalau misalkan angka itu ditambahkan ini ada yang berbeda, pasti ada yang salah. Terus yang kedua ini data penggunaan surat suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. Ini adalah real ketika surat suara kita dapat dari kotak, dari bongkar itu. Dan itu pasti hasilnya adalah jumlah DPT ditambah 2%-nya. Nah, ini jumlah DPT-nya adalah 250, 2%-nya itu 5, berarti di sini 255. Dan itu pasti nanti harusnya sama dengan yang ketika kita dapatkan dari kotak itu.
Kalau misalkan ada kekurangan atau kelebihan surat suara, nanti kita harus lapor ke PPS. Terus yang selanjutnya, yang ini jumlah surat suara yang digunakan itu pasti sama dengan jumlah pengguna hak pilih. Jadi ini, kolom ini dan kolom ini harus sama. Jumlah ini sama ini harus sama. Terus yang selanjutnya ini adalah jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Itu sesuai realnya ya. Tapi jangan terkecoh. Nanti misalkan di dalam TPS itu ada surat suara yang dikembalikan 2 misalkan. Nah itu ada di DPD 1 dan PPWP 1. Berarti di DPD dan PPWP, di plano DPD dan di plano PPWP, di sini jumlah surat suara yang dikembalikan adalah 1. Tapi ketika di DPR, plano DPR RI, plano DPR di provinsi dan plano DPR di kabupaten, ini tetap 0 jumlahnya. Oke, selanjutnya jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk surat suara cadangan ini adalah hasil dari jumlah surat suara yang diterima terus dikurangi jumlah surat suara yang digunakan dikurangi jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak. Itu hasilnya pasti adalah jumlah surat suara yang tidak digunakan. Jadi jangan terkecoh hitungan jumlah DPT sama jumlah disabilitas. Ini tidak masuk rumus. Ketua KPPS mengesahkan hasil penghitungan suara di TPS, kemudian menandatangani formulir model C hasil masing-masing jenis pemilu, diikuti oleh seluruh anggota KPPS serta saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS yang bertugas sebagai admin Sirekap membuat formulir model C hasil salinan masing-masing jenis pemilu dalam bentuk digital menggunakan aplikasi Sirekap. Kegiatan pembuatan dan penggandaan formulir model C hasil salinan dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan pembuatan formulir model C hasil salinan dengan menggunakan aplikasi Sirekap. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS memasukkan formulir model C hasil salinan yang telah ditandatangani ke dalam kantong plastik Ziploc untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten atau Kota. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS 6 dan KPPS 7 menyusun dan memasukkan surat suara sah ke dalam sampul surat suara sah, surat suara tidak sah ke dalam sampul surat suara tidak sah, surat suara tidak digunakan ke dalam sampul surat suara tidak digunakan, surat suara rusak atau keliru coblos ke dalam sampul surat suara rusak atau keliru coblos, serta formulir lainnya ke dalam sampul yang telah disediakan. Ketua KPPS memastikan sampul formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan yang disampaikan kepada PPS tidak dimasukkan ke dalam kotak suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS 6 atau KPPS 7 mengunci kotak suara menggunakan segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara dan ditempel segel pada segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok. Ketua KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada saksi dan pengawas TPS dalam bentuk hard copy. Sukseskan pemilu 2024, jadilah KPPS yang berintegritas, wujudkan zero PHPU untuk pemilu 2024. Suksesnya pemilu dimulai dari kedisiplinan kita. Salam KPU melayani.